Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Palupiningsih, guru matematika dari SMP Wali Songo Karangmalang, sekaligus mahasiswa PPG Dasjab Angkatan 3 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran siklus 2 yang saya laksanakan di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pada pertemuan hari ini, silakan ketua kelas Mas Tori mimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Oke. Selamat pagi anak-anakku semua. Akhirul Apa kabar kalian semuanya? Sehat ya, semua ya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, tolong dicek dulu di bawah meja sama kursi kalian itu banyak sampah, tolong diambil dulu, terus dibuang ke tempat sampah, biar belajar kita dalam keadaan yang bersih kan lebih enak gitu ya. Silakan diambil dulu itu kertas-kertas itu. Uangnya siapa itu jatuh? Nah, ada uang itu Mbak, kertas di bawahmu diambil, dibuang dulu. Oke? Oke, sudah bersih semuanya ya. Oke, kalau sudah bersih, saya cek dulu. Hari ini ada yang tidak masuk atau nihil? Nihil ya, semuanya masuk. Alhamdulillah. Oke, kalian siapkan dulu buku pelajaran kalian di atas meja. Silakan disiapkan dulu bukunya, alat tulisnya. Oke, bukunya dikeluarkan dulu ya, dikeluarkan dulu Mas ya. Semuanya disiapkan dulu. Jangan sampai mejanya kosong gitu ya. Oke, kita mulai. Hari ini kita masih mempelajari materi yang sama seperti kemarin, yaitu adalah bangun data. Tapi pokok bahasan yang kita bahas hari ini beda, yaitu tentang kelileng dan juga luas persegi panjang. Ini adalah kelileng dan luas persegi panjang yang mau kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menemukan rumus kelileng persegi panjang melalui diskusi kelompok dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan rumus luas persegi panjang melalui percobaan berbantuan media kertas milimeter dan juga persegi satuan dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik diharapkan nanti dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kelileng dan luas persegi panjang melalui diskusi kelompok secara benar. 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kalian capai setelah mengikuti pembelajaran hari ini gitu ya. Terus ini adalah garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti yang pertama kalian saya akan bagi dalam kelompok kecil yang mana masing-masing kelompok nanti terdiri dari 4 anggota. Lalu saya bagikan LKPD, kalian diskusikan di situ nanti ada 3 kegiatan yang harus kalian diskusikan bersama teman kalian. Terus nanti setelah kalian selesai diskusi, kalian presentasi ke depan. Setelah itu ada juga tes formatif berupa kuis melalui kuisis yang harus kalian kerjakan secara individu gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya berikan kepada kalian untuk mengingatkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk mengarah ke materi yang mau kita pelajari hari ini gitu ya. Coba kalian lihat soal yang pertama dulu. Kalau kalian ingat ini materi apa yang pernah kita pelajari? Ada yang tahu nggak ini? Mas Alfian ya? Apa Mas? Tentang operasi itu bilangan Iya,
operasi hitung bilangan bulat. Kalau ada operasi seperti ini yang dikerjakan dulu yang mana ya? Yang mana Mas Rifki? Iya, di dalam kurung terlebih dahulu. Berapa hasilnya Mas Rifki? 13 kali 2, berarti hasilnya berapa? 26 gitu ya. Oke, untuk soal yang kedua ini materi apa? Ada yang masih ingat ini materi apa? Penjumlahan bentuk aljabar. Berapa hasilnya kalau ada soal seperti itu? Itu soal menyederhanakan penjumlahan bentuk aljabar. Jadi kalau ada M ditambah N ditambah M ditambah N, ini adalah penjumlahan bentuk aljabar. Kemarin kita sudah membahas ini. Bentuk aljabar yang bisa dijumlahkan ataupun dikurang itu yang gimana syaratnya? Ada yang masih ingat tunjuk jari? Mbak Amanda? Ya, sukunya harus sejenis gitu ya. Yang sejenis yang mana ini? M dengan M. Hasilnya berapa? 2M. Terus yang mana lagi yang sejenis? N dengan N. Hasilnya 2N. Apakah ini sudah paling sederhana? Belum. Dari dua suku ini masih ada faktor yang sama. Yang mana? Bilangan 2. Jadi 2 saya keluarkan sehingga pada suku yang pertama kalau 2 saya keluarkan tinggal apa? Tinggal M. Pada suku yang kedua tinggal Nah, inilah hasil paling sederhana dari bentuk aljabar tersebut. Paham ya? Kalau saya minta kalian menunjukkan pada gambar ini, mana yang merupakan persegi panjang? Gambar yang mana? Ada yang tahu? Ya, Mbak Sakila? Iya, gambar E, F, G, H itu merupakan persegi panjang. Masih ada yang ingat sifat-sifat persegi panjang? Oke, Mbak Amanda lagi? Iya, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Ada lagi? Keempat sudutnya siku-siku. Benar. Apa lagi? Iya. Iya, benar. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah bidang. Ada sifat yang lainnya lagi? Iya, memiliki dua simetri lipat. Masih ingat ya ini materi yang kemarin gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan ini. Gambar yang pertama itu adalah gambar apa itu namanya? Kerangka rumah. Kalau kalian perhatikan gambar itu, kalau kerangka rumah, kalau kalian perhatikan itu ada bangun datar segi 4. Namanya bangun datar segi 4, itu pastilah memiliki 4 sisi, 4 titik sudut dan daerah yang membatasi segi 4 tersebut, gitu ya. Kalau saya jumlahkan semua sisi-sisi pada bangun datar tersebut, itulah nanti yang dinamakan keliling. Sedangkan daerah yang di dalamnya yang dibatasi sisi-sisi tersebut tadi, itu yang dinamakan luas. Jadi secara umum, itu keliling bangun datar itu adalah jumlah semua sisi yang membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas itu adalah daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi pada bangun tersebut. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari keliling dan luas persegi panjang? Ini saya kasih gambaran sedikit pada gambar 2, salah satu manfaat kita mempelajari keliling dan luas persegi panjang, yaitu untuk menentukan, kalau kita ketahui di sini ada sebidang tanah gitu ya. Nah, sebidang tanah ini berbentuk persegi panjang. Nanti sekeliling tanahnya itu akan saya pasangi pagar. Terus kalau saya tanyakan berapa sih biaya untuk yang diperlukan untuk pemasangan pagar itu gitu loh ya. Kalau ada soal seperti ini kan langkah pertama kita harus meneliti keliling persegi panjang baru dikalikan biayanya. Jadi nanti kalian tugas kalian adalah menemukan rumus konsep persegi panjang. Oke, yang kedua juga sama, salah satu contohnya. Ini ada sebuah foto. Kalau kalian nanti saya minta untuk menentukan luas fotonya berapa gitu loh ya. Karena ini bentuknya persegi panjang ya kalian harus temukan dulu rumus
persegi panjang itu apa gitu ya. Jadi nanti kalian tugas kalian yang saya minta untuk menemukan rumus keliling dan luas persegi panjang gitu ya. Sekarang kita masuk ke inti. Silahkan gabung ke kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah kita bagi kemarin. Ini saya mau bagikan LKBD beserta kertas milimeternya dan satuan persegi satuannya dalam bentuk origami. Perwakilan salah satu anggota kelompoknya maju. Kelompok yang pertama silakan maju, Sri Dharma. Ini belakang sudah ada kertas milimeternya ya, sama kertas origaminya ya. Terus kelompok 2, Kori maju. Kalian simak di situ LKPD yang sudah saya bagikan ke kalian. Di situ ada 3 kegiatan yang harus kalian selesaikan gitu ya. Sebelumnya saya mau ngasih stimulus rangsangan dulu tentang masalah dalam kehidupan sehari-hari kontekstual. Yang mau kalian selesaikan nanti ada di situ ya. Kalian simak di kegiatan 1 itu kan ada masalah 1 gitu ya. Masalah 1 itu nanti sama dengan yang video akan saya tampilkan. Jadi kalian amati videonya, baru nanti kalian bisa mengidentifikasi masalahnya gitu ya. Oke, sebentar. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai konsep keliling terlebih dahulu ya. Setelah itu baru luas. Oke, di sini ada satu lapangan ya, lapangan bola dan juga seorang pelari. Apakah di sini adik-adik pernah melihat orang mengintari lapangan atau memutari lapangan? Nah, adik-adik harus tahu ya bahwa pelari akan berlari dari titik start memutari tepi lapangan sampai kembali ke titik start. Inilah yang disebut dengan keliling lapangan ya, di mana jarak yang ditempuh oleh seorang pelari di suatu lapangan itu sebanyak 1 kali. Nah, kalau misalnya lapangan ini memiliki panjang 100 meter dan lebarnya ada 50 meter, Maka jarak yang ditempuh oleh seorang pelari tersebut adalah... Oke, sudah jelas video tadi? Jelas ya? Oke. Mari kita identifikasi masalah yang ada dalam video yang pertama ini tadi, video animasi itu juga ada di AKPD kalian ya. Pada kegiatan 1 yang nanti kalian selesaikan setelah kalian menemukan rumus dari permasalahan itu gitu ya. Oke, pada video tadi apa yang kalian lihat? Iya Mas Vino. Iya, lapangan bola tadi, ada lapangan bola hijau ya. Oke. Ada apa lagi? Iya, Mas Kori? Iya, ada seorang pelari yang memutari lapangan. Lapangannya tadi bentuknya apa? Iya, persegi panjang, ukurannya panjangnya berapa tadi? Iya, panjangnya 100 meter, lebarnya 50 meter. Yang ditanyakan dalam soal tadi apa? Iya, Mas Maulana? Jarak yang ditempuh oleh seorang pelari di suatu lapangan. Jarak yang ditempuh oleh seorang pelari pada suatu lapangan. Oh ya, jadi di video kan juga dijelaskan tentang keliling lapangan ya. Apa yang dimaksud keliling lapangan? Jadi seorang pelari tadi memutari lapangan ya, 1 kali gitu ya, dari titik start terus kembali lagi ke titik start, itu namanya keliling lapangan. Jadi jarak yang ditempuh pelari 1 kali itu namanya keliling lapangan. Berarti kalian harus menemukan dulu rumus dari keliling persegi panjang. Paham ya? Itu nanti pada kegiatan 1 yang kalian lakukan gitu ya. Sekarang masuk ke yang kedua. Masalah yang kedua, pada kegiatan 2 kalian, di situ ada teras rumah Pak Joni yang akan dipasangin keramik. Berapa banyaknya keramik yang dibutuhkan untuk menentukan teras rumah Pak Joni gitu ya. Jadi yang di situ yang diketahui berarti apa? Teras rumah. Teras rumahnya bentuknya apa? Persegi panjang dengan panjangnya 8 satuan, lebarnya berapa? 4
satuan. Kalau kalian diminta menentukan banyaknya keramik yang dibutuhkan untuk menutup teras rumah Pak Joni, berarti sama artinya menghitung apa ini? Luas teras rumah, ya. Berarti nanti kalian, tugas kalian yang kedua yaitu pada kegiatan 2 adalah menemukan rumus dari luas persegi panjang. Untuk kegiatan 3 itu adalah setelah kalian menemukan rumus, kalian menerapkan rumus itu dalam konsep masalah kontekstual masalah sehari-hari. Bisa ya? Silakan kalian coba untuk kerjakan mulai dari sekarang. Saya beri waktu 20 menit untuk menyelesaikannya ya. Mulai dari kegiatan pertama dulu. Kalian simak itu langkah-langkah pengerjaan pada kegiatan pertama untuk menemukan rumus keliling persegi panjang ya, dengan melakukan percobaan ya. Kumpulkan informasinya dari soal itu kan, boleh dari buku juga, silakan kalian boleh kumpulkan informasi yang kalian butuhkan dari buku gitu ya, buku paket maupun modul ajar kalian ya. Iya, itu nanti kan yang untuk kegiatan 2 kalau nggak salah ya. Dilihat yang kegiatan 1 dulu, ini di garis di 2 kan ya, ini tuh yang kolom sama kolom yang pada ini untuk yang kegiatan 1 tuh ya, sama ini gabungnya ini. Nanti yang ini barisnya, baris bawah sama atas itu ya, baris pertama terakhir sama kolom pertama dengan kolom terakhir gitu ya. Untuk kegiatan yang pertama ini ya, ini untuk kegiatan yang kedua. Ini untuk kegiatan kedua kan ada 2 persegi panjang gitu ya. Persegi panjang pertama ditutup semuanya, yang ini gitu ya, kan itu yang itu ditutup yang ini gitu tuh ya. Yang persegi panjang kedua yang ditutup kan cuma perwakilan sebagian baris dan kolomnya. Keliling itu apa berarti? Misalkan pada kerangka bangun rumah tadi, keliling itu apa? Jumlah semua sisi yang membatasi bangun tersebut. Berarti sisinya yang mana aja? Ini kan di sini diketahui toh, banyaknya persegi satuan pada persegi panjang itu namanya apa? Panjang. Dimisalkan P. Ini kan dimisalkan P. Banyaknya persegi satuan pada kolom ini namanya apa? Ini loh, dibaca lebar. Berarti di sini ada dimisalkan adalah berarti dapat disimpulkan apa? Keliling persegi panjang itu adalah ini tambah ini tadi apa? Tambah ini tambah ini. Itu kan ya. Maaf ya, tambah iya. Terus kayak tadi menghitung bentuk aljabar tuh caranya menghitung tadi tuh ya, menyederhanakannya kayak yang udah saya jelaskan di papan tadi tuh ya. Oke, silakan dicoba dulu. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya sama anggota kelompoknya ya di awal itu ya. Kita presentasikan hasil diskusi kalian. Nanti kalau ada temannya yang maju berpresentasi, nanti teman lainnya menanggapi ya. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan kegiatan yang pertama? Kelompoknya Mbak Dia ya. Silakan maju kelompoknya Mbak Dia. Kami dari kelompok kita yang mempresentasikan masalah kegiatan 1. Itu gambarnya ditunjukkan hasil kalian. Jadi kita menempel kertas Bagian kertas persegi satuan pada baris dan pada baris kolom dan kolom terakhir dan pertama. Rumusnya ditemukan apa Mbak? Langsung aja. rumus yang ditentukan P tambah L tambah P tambah L sama dengan 2P tambah 2L. Terus kalau disederhanakan 2 kali P tambah L. oke. Ada yang mau ditanyakan? Benar nggak jawabannya itu? Yang lainnya kelompok, yang lainnya sama nggak jawabannya? Sama ya? Oke, berarti nggak ada yang ditanyakan? Sudah? Boleh kembali Mbak, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas? Oke, kelompok 1 silakan kelompoknya Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kegiatan 2, yaitu menentukan rumus luas persegi panjang. Pertama-tama kami membuat 2 persegi panjang yang kami beri nama persegi panjang pertama dan persegi panjang kedua. Pada persegi panjang pertama, saya menutup seluruh persegi panjang menggunakan kertas origami. Setelah kami hitung, jumlah dari persegi satuan pada persegi panjang pertama berjumlah 24. Pada persegi panjang kedua, kami hanya menutupi sebagian dari persegi panjang kedua. Hanya yang kami tutupi hanya baris pada persegi panjang dan kolom pada persegi panjang. Setelah kami kalikan, ternyata banyak persegi satuan pada persegi panjang kedua. Baris dikali kolom adalah 24, sama dengan persegi panjang pertama, yaitu 24. Kesimpulannya, rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Iya, gitu ya. Oke, jadi kalian udah menemukan rumus dari luas persegi panjang. Sama ya dengan yang lainnya ya. Yes. Yang lain gimana? Ada yang mau tanggapi? Apakah sama jawabannya dengan temennya yang maju? Sama ya. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan dulu. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengumpulkan tugasnya tadi. Kita beri applause dulu ya bagi teman-teman yang sudah berani maju ke depan tadi ya. Sekarang kita mau menyimpulkan ya, dari apa yang kalian kerjakan tadi kita simpulkan. Saya memakai alat peraga ini. Jadi kalau saya misalkan tadi pada kegiatan 1 persegi panjang itu ya, kita akan menemukan rumus apa tadi yang kegiatan 1? Apa? Rumus keliling persegi panjang. Kalau saya misalkan seperti ini persegi panjangnya gitu ya. Jadi di sini saya kasih karet ini, kelihatan ya? Ini terbentuk dari persegi satuan. Jadi kalau untuk menemukan rumus keliling persegi panjang tadi, kalian caranya gimana? Menutupi baris pertama dan terakhir, dan juga kolom pertama dengan kolom terakhir untuk menentukan keliling persegi panjang. Kalau dimisalkan tadi kan udah ada di petunjuknya ya, kalau kalian baca dengan jelas, bahwa banyaknya persegi satuan pada baris ini itu dimisalkan adalah panjang P, dinotasikan gitu ya. Sedangkan banyaknya persegi pada kolom ini adalah lebar L-nya gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan keliling persegi panjang itu adalah dengan sama artinya menghitung jumlah semua sisi-sisi yang membatasi persegi panjang ini gitu ya. Jadi berapa banyaknya persegi satuan pada baris ini? 4. Lebarnya berapa? 2 persegi itu ya, tinggal dijumlahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keliling persegi panjang itu adalah jumlah semua sisi-sisi yang membatasi persegi panjang tersebut. Itu ya kesimpulan tadi ya untuk yang kegiatan pertama. Yang kegiatan kedua tadi mencari apa, Mbak? Luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang tadi kalian lakukan percobaan dengan membuat 2 persegi panjang yang sama, yang kongruen gitu ya. Dengan panjangnya 4 satuan, misalnya saya misalkan 4 satuan gitu ya. Dengan lebarnya adalah 2 satuan. Yang persegi panjang yang pertama kamu tutup semua, gitu ya. Kalau kamu hitung jumlahnya berapa tadi? 24. Terus yang persegi panjang yang kedua, yang kamu tutup hanya sebagian saja yang diwakilkan, yaitu baris dan kolomnya saja, perwakilan gitu ya. Nah, kalau kalian kalikan pada persegi panjang yang kedua, ternyata hasilnya sama antara panjang dan lebarnya. Panjang pada
barisnya, banyaknya persegi satuan pada barisnya dengan banyaknya persegi satuan pada kolomnya kalau dikalikan ternyata sama. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan luas persegi panjang itu sama artinya dengan panjang kali lebar. Banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom, gitu ya. Terus yang untuk kegiatan 3 tadi kan tinggal menerapkan rumus yang sudah kalian temukan, gitu ya. Penutup, ya. Hari ini kalian sudah mempelajari apa? Tadi yang dipelajari apa? Tentang materi apa? Bangun dan datar. Pokok bahasanya adalah keliling dan luas persegi panjang. Tadi disimpulkan apa? Keliling persegi panjang itu apa rumusnya? 2 kali P tambah L. Iya, 2 kali P tambah L. Luas persegi panjang tadi apa? Panjang kali lebar. Oke, sekarang kita lakukan kuis ya. Oke, bentar, saya bagikan barcode-nya dulu. Oke, absensi yang pertama maju, Mas Akbar maju ke depan, ambil ini. Sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi ini saya mau melakukan kuis tes formatif melalui kuisis ya. Jadi kalian saya berikan masing-masing adalah barcode, sebuah barcode gitu ya, untuk menjawab kuis nanti. Nanti misalnya kalau di situ kan ada A, B, C, D, soalnya pilihan ganda ya. Nanti kalau ada jawaban A, A-nya yang di atas jangan miring ya. Tegak, kalian tegakkan gini untuk menjawabnya. Tiap anak itu A, B, C, D-nya berbeda-beda letaknya. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Mulai ya, dikerjakan untuk soal yang pertama. Silakan kalian coba kerjakan, dicoret-coret dulu. Itu kertas barcode-nya jangan dilipat ya, nanti nggak bisa kepindai. Pegangnya bagian pinggir saja. Silakan dicoba untuk dikerjakan. Dicoret-coret dulu boleh ya, di bukunya masing-masing ya. Oke, yang salah cuma 1 anak ya. Oke, yang lainnya sudah benar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ada 2 anak yang salah. Oke, nggak apa-apa. Soal yang pertama yang salah Mas Farhan ya. Hanya ada 1 anak saja yang salah. Untuk soal yang kedua ternyata ada 2 anak yang salah, gitu ya, nggak apa-apa. Setelah kalian melakukan tes formatif, saya mau merefleksi dulu kegiatan pada pembelajaran hari ini. Gimana? Perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, ya. Kalian paham nggak caranya menentukan rumus keliling dan luas dengan menemukan tadi? Oke, paham? Yang senang bagian mana tadi? Kuis. Kamu salah juga senang gitu ya. Oke. Ada lagi bagian yang mana lagi yang senang? Iya, menggunakan kuisis. Terus apa lagi? Menggunakan percobaan, melakukan percobaan. Apa lagi Mbak Sakila? Oh, lihat videonya, oke. Kalian tadi dapat menemukan rumus konsep keliling dan luas ya. Tadi rumus keliling persegi panjang apa? 2 kali panjang tambah lebar. Luasnya? Panjang kali lebar. Kalau saya minta kalian beri bintang 1 sampai 5, berapa pembelajaran hari ini? 5. Sebelum saya akhiri, untuk pertemuan berikutnya nanti ada remedial teaching bagi yang tadi yang masih nilainya di bawah KKTP ya, masih ada kesalahan dalam mengerjakan kuisis. Yang udah di atas KKTP nanti ada pengayaan dari saya gitu ya. Sebelum saya akhiri ini silakan ditutup dulu, pimpin doa salah satu Mas Kori, ketua kelas, pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.